Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai reki pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai reki pada pagi hari ini. Berkati reki pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri dan pujikan, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Jadi buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu akan kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidup buat Yesus tersenyum. Biar hidup buat Yesus tersenyum. Biar hidup buat Yesus tersenyum. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu.
mendengarkan firman Tuhan. Kepada Pak Minto dipersilahkan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tolong kami supaya kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 23 sampai 25. 1 Raja-Raja 3 ayat 23 sampai 25. Namun saya akan membaca dari ayat yang ke-22. Kata perempuan yang lain, tidak, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, tidak, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Ayat yang ke-23. Lalu raja berkata, yang seorang mengatakan, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati. Sedangkan yang lain mengatakan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawanyalah pedang ke hadapan raja. Kata raja, potonglah anak yang hidup itu menjadi 2 bagian. Berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Ya, kemarin sudah diceritakan ada 2 orang perempuan yang bertengkar memperebutkan anak. 2 orang ini masing-masing mempunyai anak, yang satu mati, yang satunya masih hidup. Tetapi yang perempuan yang punya anak yang mati itu menukar dengan anak perempuan yang masih hidup. Katakanlah 1 dan 2 gitu ya. Nah, setelah bangun pagi mereka bertengkar, loh, anakku kok meninggal, anakku kok mati. Sedangkan yang satunya, loh, itu bukan anakmu, itu anakku. Ya, karena perempuan yang satunya ini sudah tahu kalau itu anaknya. Tetapi perempuan yang kedua ini mengaku bahwa anak yang hidup itu adalah anaknya, padahal anak dia mati. Terjadilah pertengkaran itu di depan raja. Raja mendengarkan, dan orang-orang yang ada di sekitar itu, kalau misalnya kalian ada di sana, saya ada di sana, mesti bingung. Ini raja ini mau mengambil yang mana? Apa keputusan raja? Mereka menahan napas, mereka pusing untuk mikirkan. Kemudian Raja Salomo berkata kepada hambanya, ambilkan pedang. Wow, kira-kira untuk apa ya? Karena kita sudah tahu ceritanya, ya biasa-biasa saja. Kalau kita semua hidup pada zaman dulu, wah, kita berpikir pedang untuk apa ya? Kemudian Raja Salomo mengatakan, belah bayi itu menjadi 2. Yang satu, yang sebagian berikan yang perempuan yang pertama, yang sebagian lagi berikan kepada perempuan yang kedua. Nah, anak sekalian, itulah solusi yang diambil Salomo ketika menghadapi suatu masalah yang menurut kita suatu permasalahan yang sulit untuk dipecahkan.
Karena ada sangkut pautnya dengan suatu kehidupan seorang anak yang diperebutkan oleh 2 orang perempuan. Nah, apakah relevan dengan keadaan sekarang? Oh, masih. Kita sering menghadapi banyak permasalahan. Orang hidup itu orang bermasalah ya. Contoh yang paling sederhana. Siapa yang sampai saat ini masih susah bangun tidur? Ayo ngaku, ada enggak? Kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ada yang susah bangun tidur? Nah, kalau masih ada anak-anak yang susah bangun tidur dan kita tahu sekarang jamnya sekolah, kita bangun misalnya jam 4:30, dibangunkan sama orang tuanya. Nyo, nih ayo bangun sekarang jam 4:30, sebentar lagi waktunya sekolah. Ah, enggak mah, ini masih pagi, saya masih ngantuk, masih capek, nanti aja bangun 6:30. Waduh, parah ini. Ya, kalau bangun 6:30 apa yang terjadi? Ya, ke sekolah terlambat, nggak mandi, nggak makan, aduh baunya. Bau sekali ya, ke sekolah nggak pakai nggak mandi, nggak makan, kemudian langsung berangkat. Nah, itu satu permasalahan kecil yang kalian hadapi. Orang yang malas bangun itu butuh perjuangan untuk mengatur dirinya sendiri, harus punya semangat untuk melawan kemalasan. Itu contoh kecil aja ya. Anak-anak yang masih susah bangun atau sering bangkong itu butuh perjuangan yang tidak gampang. Ya, butuh semangat yang luar biasa untuk mengalahkan kemalasan bangun tidur. Itu contoh. Yang kedua, setiap hari kalian ke sekolah. Ngapain sih? Kok ke sekolah? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, ngapain? Ini yang di ruang media, ngapain kamu setiap hari ke sekolah? Belajar. Kamu belajar supaya apa? Pinter. Supaya pinter kamu harus belajar. Apakah belajarnya hanya ulangan saja? Yakin? Kalau kelas 6 saya tanya ya keyakinan, waduh jawabannya nanti dulu, 2 hari lagi baru dijawab. Ya, belajar. Siapa yang punya jam belajar? Kelas 1 sampai kelas 6 ada yang punya jam belajar? Wow, nggak ada jawaban ya. Kalau kalian punya jam belajar, meskipun ada ulangan atau enggak ada, tetap belajar. Kalau kalian punya jam belajar, ketika waktunya belajar tidak usah disuruh. Ya belajar dengan sendirinya, baik ada ulangan maupun tidak ada ulangan. Itu permasalahanmu supaya kamu jadi anak pandai. Kalau malas belajar, doa saja. Tuhan, saya mau kepingin nilai yang bagus. Dongo tok tiap hari. Kira-kira dikabulkan apa enggak? Hanya dongo tok tiap hari tapi enggak ada usaha sama sekali. Saya yakin Tuhan tidak akan memberikan. Ya, doa saja kok. Kan banyak orang yang mengatakan, saya bantu dalam doa. Wah, ya pokoknya enggak ngerti kan, ya. Dongo tok tanpa usaha itu adalah hal yang mustahil. Ya, kita harus berani melawan yang namanya kemalasan. Malas bangun tidur, malas belajar, dan malas ini, malas ini, malas ini. Itu dibutuhkan yang namanya perjuangan, dibutuhkan semangat yang tinggi supaya kalian menjadi anak-anak yang baik. Oke, mari kita belajar untuk mengambil suatu keputusan yang bisa berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, firman sudah kami dengar bersama-sama, namun apa yang terjadi Tuhan sendiri yang mengetahui. Engkau tanamkan di dalam kehidupan kami, di dalam tingkah laku kami, pikiran kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik
di dalam kehidupan kita masing-masing. Berkati kami, jadikan kami menjadi anak-anak yang baik. Kami akan melanjutkan tugas pekerjaan kami, kiranya Tuhan juga menolong kami, memberkati kami supaya kami boleh melewati sepanjang hari ini dengan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum melanjutkan pelajaran, mungkin ada beberapa